Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudimora Putu Kusuma Putra, NIM 1909511105, kelas D, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membawakan materi tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur, mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Fungsi media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Pertumbuhan. Yang pertama, tingkat keasaman atau pH. Mikroba tumbuh baik pada pH 4,6 sampai 7,6. Merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapal tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Yang ketiga ada nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Yang keempat ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu aerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Kelima, tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis, sedangkan tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga mengakibatkan rusaknya sel. Yang keenam adalah sterilitas. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Media berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat, kurang lebih 15% agar hingga media menjadi padat. Media semi padat. Media semi padat atau media semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari seharusnya, kurang lebih 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pengadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Media berdasarkan komposisi. Yang pertama, media alami atau non-sintesis merupakan media yang disusun oleh bahan-bahan alami di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun oleh bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Media sintetis yaitu media yang disusun dari senyawa kimia sejenis dan takarannya diketahui secara pasti. Media berdasarkan fungsi. Medium umum. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Yang kedua adalah media diferensial, adalah media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Media selektif.
Media ini memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain putrah. Media diperkaya atau enrichment, media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Selanjutnya adalah media uji atau identifikasi, media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba. Selanjutnya, medium perhitungan jumlah mikroba. Medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Sekian penjelasan materi ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau suka, jangan lupa di like dan di komen.